bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Saat ini spesial banget nih, Sani lagi dengan dosen Unpad Fakultas Teknik Geologi, yaitu Bapak Dr. Cipta Ediana MT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha damang nih Pak? Alhamdulillah, pangestu teh. Kayak lagi sibuk dari raut mukanya. Sibuk ya Pak ya? Gimana sibuk. nih Pak? Sibuk nggak sibuk sih ya, sibuk akhir tahun lah biasa. Sibuk akhir tahun. Pak pengen nanya dong Pak, sejauh mana sih Pak kerjasama dari bidang akademisi dengan Citarum Harum sejauh ini Pak? Sejauh ini sih mereka kan di Citarum Harum itu memiliki staf ahli ya. Jadi untuk bagian akademik mungkin ada di sana, tetapi kita juga kan setiap perguruan tinggi berkembang nih ya. Sampai akhirnya khususnya Unpad nih yang saya tahu nih ya, karena kebetulan saya waktu itu kita ditugasin untuk membuat pusat riset Citarum. Jadi ada klaster lah gitu istilahnya, atau pusat riset tersendiri untuk Citarum. Nah, keterlibatannya kita memang belum terlalu jauh kita itu waktu itu. Jadi kita hanya berbicara, kan kalau akademisi mah apa ya, cuman berbicara tridharma perguruan tinggi ya. Jadi apa aja tuh, ada Pak? pendidikan, terus riset, terus pengabdian. Nah, dari situ kita hanya berbicara 3 itu aja gitu. Pendidikan, apakah itu dengan sosialisasi atau pendampingan atau istilahnya knowledge lah, sharing knowledge lah seperti itu. Kemudian dari sisi riset itu memang sudah tugas kita kan, tugas kita juga meneliti dari setiap permasalahan yang ada gitu. Nah, terus kemudian pengabdian itu melalui pendampingan kemasyarakatan seperti itu. Jadi seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Nah, paling seperti itu gitu kan. Dan kita juga kan bicara hanya dosen dan mahasiswa. Kalau di akademik itu. Iya. Kalau kita bicara riset nih Pak, riset apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak dan mahasiswa tentunya terkait Citarum Harum? Kalau riset ini terkait dengan kualitas air sama kuantitas ya. Jadi teman-teman banyak, nggak cuma saya, karena kita multidisiplin ya. Kalau kita berbicara Citarum itu pasti berbicara multidisiplin lah, nggak mungkin hanya dari sisi geologi misalkan saya. Tapi kalau dari saya sih berbicara tentang kualitas air, terus kemudian berbicara tentang kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa saya juga kadang-kadang turun kan ke sana kan, apakah melalui program membantu riset kita, dosen-dosennya, atau KKN. Seperti itu. Nah, teman-teman yang lain juga di bidang-bidang lain, bidang sosial misalkan, atau geofisika kemarin juga berkolaborasi kita nih. Jadi untuk membuat satu eco koridor ya di daerah Citarik, dan itu juga tidak hanya Unpad tapi kolaborasi dengan berbagai universitas perguruan tinggi lah gitu. Menarik tentang riset kuantitas air, betul Pak? Itu bisa diceritakan nggak sih Pak seperti apa prosesnya dan hasilnya? Kuantitas air kan berbicara sungai ya. Sungai. Nah, air sungai ini kan sekarang kan apalagi dengan adanya perubahan iklim ya, berbicara tentang cuaca yang ekstrim, berarti kan adanya banyak air yang akan dilalukan ke Citarum, sungai ini, sehingga Sungai Citarum itu sebagai hilir ya, bagian hilir itu akan terdampak di beberapa tempat itu banjir. Nah, memang tidak hanya Citarum ya, Sungai Citarum, anak-anak Citarumnya juga seperti itu. Kalau tadi Bapak menyebutkan dengan banyak pihak berkolaborasi dengan Citarum, itu pihak-pihaknya seperti siapa aja sih Pak biasanya selain mahasiswa sendiri? Kalau kita banyaknya sih antar akademisi ya. Kayak misalkan Unpad nih kemarin itu bekerja sama dengan UI, dengan UPI, dengan ITB. Kemudian kita juga dengan luar kemarin itu kan barengan nih UI, Unpad, Mones, kemudian ada NGO juga di situ kan, Cisairo, terus ada IWEG gitu kan. Kita juga bahkan banyak juga dari kita komunitas-komunitas lingkungan yang
barengan sama kita lah gitu Iya, istilahnya. Kalau riset yang paling menarik nih Pak selama ini, selama menjalankan riset nih Pak, apa nih Pak? Kalau saya sih yang sekarang ya, Apa tuh, Pak? kalau dulu kan riset dasar ya, Iya. kayak masalah air gitu ya. Tapi yang menarik sekarang itu masalah sosial. Sosial, nah Sosial seperti banyak apa? banget. Jadi sekarang itu banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun banyak pihak ya untuk memperbaiki revitalisasi Citarum ini. Tetapi dari sisi sosial atau kemasyarakatan itu belum tentu mengubah perilaku masyarakat, Iya. sehingga akhirnya stuck. Nah itu yang menariknya nih, bagaimana nih masyarakat nih gampang-gampang susah gitu kan. Iya. Jadi kayak gampang tapi sebenarnya waduh susah banget lah gitu. Tapi itu yang membuat kita berpikir pada akhirnya bagaimana kita menginterferensi perilaku masyarakat itu kan nggak mereka bukan barang kan, Betul, gitu ya. betul. Tapi pasti ada, kita lakukan gini mereka rubah seperti ini. Dan itu juga dampaknya kan tidak bisa positif, tidak bisa negatif gitu kan, masih banyak ininya lah. Apa yang paling dirasa aduh sulit banget nih gitu ke masyarakat? Tadi kan pola pikir, maksudnya seperti apa sih Pak kesulitannya begitu? Kesulitannya adalah kontinuitas ya. Kontinuitas ya. Jadi kita itu kan tidak bisa selalu mendampingi atau selalu bekerja pengabdian di satu daerah. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, kita lakukan di sini setahun kemudian lakukan di daerah yang lain. Nah, yang ini belum tentu berubah. Jadi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Iya. Itu handicapnya lah gitu. Jadi kalau kita bisa konsisten di situ, mungkin kita bisa ikut membantu mengubah perilaku masyarakat. Iya. Penasaran nih Pak, kenapa suatu daerah masyarakatnya sulit diubah pola pikir itu, kenapa ya Pak dari hasil yang riset itu? Itu sekarang juga masih di riset sih sebenarnya ya. Tapi Oh, secara garis besar itu mereka tuh ada kebutuhan. Kemudian mereka juga merasa bahwa ini sudah tempat mereka, jadi susah sekali untuk mengubah dan sebagainya. Dan yang kalau kita lihat sih, berbicara tentang perilaku masyarakat yang nggak bisa kita dengan gampangnya solusinya dipindahkan atau berubah pekerjaannya dan lain sebagainya. Tetapi apa sih sebenarnya yang masyarakat bisa gitu kan, terus secara perlahan kita lakukan gimana pendampingan dan lain sebagainya, panjang lah istilahnya. Dan ini memang menarik banget gitu. Ya, apakah kayak rasa memiliki masyarakat terhadap sungai itu masih kurang, Pak? Ya kan, saya ini misalnya tinggal di sebelah sungainya. Apakah rasa memiliki untuk menjaganya masih kurang, begitu, Pak? Dulu sih ya, tapi sekarang ada peningkatan. Nah, ada masyarakat yang terutama untuk beberapa yang tergabung dalam komunitas itu untuk memelihara dan rasa memilikinya luar biasa. Iya. Jadi itu yang sedang kita lihat juga ya, bahwa di beberapa tempat itu sudah mulai mengubah bahwa mereka itu punya sungai dan mereka harus jaga, dan akhirnya mereka harus zaman sekarang mah viral. Viralkan. Diviralkan, Iya, gitu ya. benar, betul. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu, dan mudah-mudahan mereka memang harus ditunjang juga oleh beberapa seperti peralatan, infrastruktur dan sebagainya lah yang mungkin mereka harus miliki gitu. Bapak tadi menyebutkan komunitas. Komunitasnya itu yang nariknya siapa dan seperti apa, atau siapa aja boleh masuk begitu? Sebenarnya ada komunitas nasional ya. Oh, iya. Misalnya kayak seperti apa Pak? Walhi ya. Nah, Walhi seperti itu. Tapi yang kita harapkan itu adalah komunitas-komunitas yang peduli dengan lingkungan itu lokal. Yang memang di daerah situ Pak ya? Di masyarakat di daerahnya gitu. Karena apa? Mereka lah sebetulnya yang memiliki rasa pedulian dan bisa mengubah masyarakat setempat gitu. Kalau dari hasil riset nih Pak, seperti apa sih perubahan Citarum dari tahun 2018 sampai hari ini? Sebetulnya udah luar biasa ya. Dari sisi yang paling kelihatan secara, bukan hasil riset ya, tapi secara visual itu terlihat sampah kan. Betul. Udah nggak ada sekarang.
Terus udah mulai lancar alirannya ya seperti itu, dan kita juga melihat dari sisi riset itu apa namanya kualitasnya meningkat, kualitas airnya. Tetapi ya itu dia ada beberapa hal yang memang perlu waktu untuk sampai kualitasnya apa namanya tinggi lah gitu perubahannya. Gitu. Ada yang sedikit-sedikit, ada yang langsung terlihat. Yang langsung, iya iya. Kalau dengan mahasiswa sendiri Pak, selain KKN ini seperti apa nih Pak? Boleh ceritain nggak nih Pak? Ini KKN ya. KKN kan dulu cuman KKN mahasiswa itu hanya sebulan atau misalkan paling lama ya Pak ya? Paling lama. Nah sekarang itu ada program di perguruan tinggi itu namanya MBKM. Apa tuh Pak? MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mereka di KKN itu kita kemarin sempat ada KKN Combo. Iya. Nah, KKN Combo itu bisa lebih dari sebulan, bisa 6 bulan gitu kan. Nah, itu SKS-nya besar. Jadi itu bisa dikonversikan dengan nilai-nilai dari kuliah yang lain itu seperti itu, sehingga maksimal itu 20 SKS. 20 SKS selama 6 bulan. Enggak, bisa 2 semester. Bisa 2 semester, bisa semester. dicicil gitu Iya, seperti itu. Jadi sebetulnya kesempatan untuk kegiatan kemanusiaan namanya ya ini ya, itu terbuka lebar dengan istilahnya kerjasama antara pemerintah daerah atau dengan daerah-daerah tersebut gitu. Sehingga kita bisa menyalurkan teman-teman mahasiswa nih untuk lebih produktif lah istilahnya. Di samping belajarnya juga kan mereka kampusnya merdeka nih. Betul, gitu kan. betul. Kalau dari Citarum sendiri nih Pak, KKN seperti apa nih Pak yang sudah terlihat nyata gitu Pak dengan mahasiswa? Kegiatannya gitu Pak? Ya kalau yang sekarang, kalau kemarin kita lakukan itu adalah mengcollecting informasi ya. Jadi sebetulnya seperti apa sih potret dari masyarakat gitu kan. Terus harus seperti apa masyarakat itu dalam melakukan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Nah terus yang terakhir ini adalah berbicara digitalisasi, terus marketing gitu kan dari produk-produk yang masyarakat bisa lakukan. Jadi ke arah literasi gitu ya. Nah hal itulah yang mungkin bisa kita lakukan. Itu banyak hal sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga ada sumber dayanya istilahnya seperti itu. Jadi seperti digitalisasi lalu literasi atau literatur itu dimasukkan ke masyarakat oleh mahasiswa. Oleh mahasiswa. Pengen tahu nih Pak, misalkan sempat ngobrol gitu ya sama mahasiswa Bapak, pengen kayak kritik atau ada masukan nggak sih Pak dari mahasiswa sendiri nih Pak melihat kondisi Citarum seperti atau dari program-program Citarum begitu Pak? Ada sih, kalau kemarin mahasiswa juga ada yang istilahnya punya ini waktu dulu kan waktu pas masih banyak istilahnya masih banyak sampah. Mahasiswa itu BEM-nya ya, BEM kita itu berinisiatif untuk melakukan kebersihan lah istilahnya seperti itu. Bebersih sungai lah namanya. Saya lupa apa, itu udah lama. Nah terus udah gitu sekarang ya itu lari ke BEM juga berpikir bahwa mereka juga harus, karena kita kan Unpad bagian dari Das Citarum juga kan sebetulnya. Iya. Nah mereka juga punya kewajiban, kita nih dosen mahasiswa juga punya kewajiban untuk memelihara gitu Citarum seperti baik anak-anak sungainya gitu kan. Kalau kedepannya akan ada inovasi apa lagi sih Pak dari akademisi khususnya untuk program Citarum? Nah, kalau inovasi itu kita lari dari problem ya, permasalahan ya. Isu yang berkembang di Citarum itu yang paling itu kan berbicara lahan kritis gitu kan. Kemudian ada pencemaran. Nah, jika riset dan lain-lain ya itu termasuk di situ juga sosial problem lah. Nah, jika ada permasalahan di situ, kita bisa memberikan rekomendasi lah istilahnya seperti itu, masukan. Termasuk kemarin yang baru kita lakukan dengan mahasiswa S3 kita itu adalah tata kelola, terkait dengan tata kelola di Das Citarum. Seperti apa tuh Pak tata kelola? Jadi tata kelola yang ada sekarang itu sudah kolaboratif tetapi belum sempurna mungkin ya, karena masih ada beberapa yang tidak berjalan. Nah ternyata
Setelah kita riset, dan bagaimana sekarang kita bisa menghilangkan ego masing-masing untuk bisa berkolaborasi terhadap salah satu objek kita adalah Citarum. Nah, Citarum itu bukan hanya berbicara sungai, tapi das gitu kan. Nah, ternyata ini sangat sulit karena di das Citarum itu banyak sekali terlibat dari kabupaten sampai desa ini kan banyak lah kalau nggak salah 13 kabupaten ya kalau nggak salah kabupaten kota. Nah, inilah yang harus kita lakukan, bagaimana mengkolaborasikannya gitu kan, sehingga di dalam pengelolaan das Citarum ini bisa lebih baik gitu. Gitu. Nah kalau dari harapan dari akademisi sendiri nih Pak, ke depannya ingin seperti apa sih Pak terkait Citarum ini? Kalau saya kebetulan di Pusat Riset Citarum ya kita mah tetap akan istilahnya meneliti dan berkontribusi. Dan kita berharap kita mendapatkan funding untuk kegiatan riset kita, gitu. Baik itu riset dasar ataupun action riset lah seperti itu. Karena kita tidak mungkin berhenti hanya dengan 1 tahun 2 tahun untuk riset ataupun untuk pengabdian di Citarum itu. Goals kita itu hanya Citarum bagus. Citarum baik kan, seperti itu. Nah, kalau masih ada masalah ya berarti kita riset lagi. Kalau riset itu Bapak mulai tahun berapa ya saat itu ya? Kalau di Pusat Riset Citarum berdiri itu tahun 2019. Oh, 2019 nah, sementara berdirinya. Riset dari senior-senior kita itu sebenarnya udah lama, udah puluhan tahun lah mereka riset di sana. Dari dulu sudah ada sebenarnya ya Pak ya? Nah, cuman yang terpublish atau terpublikasi itu memang masih sedikit, gitu. Jadi kebanyakan kalau dulu kan mungkin belum tren lah istilahnya. Bukan kita nulis itu nggak menjadi satu keharusan artikel gitu kan. Tapi sekarang menjadi satu keharusan. Dan eranya sudah berubah ya Pak? Ya, sangat berubah. Kalau sekarang kan kayaknya dapat artikel apa ya dengan mudah langsung ya Pak ya, di genggaman begitu kan. Mungkin kalau dulu masih sulit. Terakhir nih Pak, closing statement dari Bapak sebagai ketua riset ya Pak ya? Ketua riset? Saya wakil sekarang. Wakil dari riset Citarum. Ketuanya silakan. Siap. Kita di Pusat Riset Citarum ingin selalu berkontribusi, ingin selalu menjadi maslahat lah di masyarakat, dan ini semoga kita juga bisa semakin berkolaborasi dengan semua pihak ya, terutama dengan Pentahelix tadi. Di sini kita bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan sehingga membuat Citarum lebih baik. Amin. Dan semoga semakin banyak mahasiswa yang tergerak untuk ikut KKN tadi Pak ya. Betul. Untuk program Citarum. Pak Cipta turun pisan waktunya. Diganggu lagi bimbingan loh Sobat Citarum. Lagi dengan mahasiswa kita ganggu, kita culik sebentar nih buat ngobrolin tentang riset Citarum. Sekali lagi turun Bapak. Sehat selalu. Amin. Ya Sobat Citarum, obrolan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.